Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua para pemirsa setia Mubadalah TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Di tahun 2020 kita mengalami pandemi COVID-19 secara global seluruh dunia. Dan mau tidak mau anak-anak juga menjadi terdampak dari COVID-19 ini, di mana ruang bermain mereka menjadi sangat terbatas. Dalam keprihatinan ini, tentu kita juga ingin agar bagaimana anak-anak itu tetap bisa menikmati kebahagiaannya, tidak kehilangan masa anak-anaknya, meskipun secara ruang publik mereka sangat terbatas sekali. Di sini telah hadir bersama kita semua Mbak Yulianti Mutmainah, dosen dari Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Selamat datang Mbak Yuli di program Mubadalah TV. Ini perdana Mbak Yuli kami undang sebagai salah satu narasumber yang akan menyampaikan tentang penting nggak sih anak-anak di Hari Anak Nasional itu untuk tetap mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui di tahun 2014. Ada 31 hak anak-anak. Dan apakah kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sudah memenuhi hak anak-anak itu, terlebih terhadap anak-anak kita sendiri. Silakan Mbak Yuli, untuk waktunya silakan. Terima kasih Mbak Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa dengan semua pemirsa Mubadalah News, Mubadalah TV, dan pastinya saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional 2020. Benar sekali kata Mbak Zahra, peringatan tahun ini kita di masa pandemik, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa cinta kita dan peringatan kita kepada anak-anak. Jadi memang kalau merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2014 nomor 35, setidaknya siapa sih yang disebut sebagai anak? Anak adalah semua anak Indonesia yang di bawah usia 18 tahun. Jadi kalau belum mencapai usia 18 tahun masih tergolong sebagai kategori anak. Dari semua hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, saya ingin mengambil 3 hak yang paling dasar ya dari semua hak itu, maksud saya yang paling mendesak gitu pada saat pandemik COVID-19 ini adalah yang pertama, hak anak adalah hak untuk bisa beribadah. Nah, pada situasi pandemik saat ini memang sulit ya bagi anak untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ibadahnya ke tempat rumah ibadah. Padahal kita tahu hak beribadah adalah salah satu hak yang sangat diakui sebagai hak dasar setiap manusia ketika dia lahir. Dan itu tidak boleh dicabut oleh negara sekalipun. Karena hak beribadah itu adalah hak yang paling esensial manusia dengan Tuhannya. Lalu ketika pandemi seperti ini, bagaimana ya sebagai seorang Muslim kita bisa mengajarkan kepada anak supaya nilai ibadahnya tetap jalan, tetapi hak anak untuk beribadah tidak hilang. Nah, hal yang bisa kita lakukan misalnya Mbak Zahra adalah mengajak anak-anak ketika mereka beribadah, kita mengajaknya tetap sebagai orang tua memberi contoh, misalnya kalau saya Muslim, sholat 5 waktu itu bersama dengan orang tua. Berarti bisa dilakukan di rumah ya? Betul. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengajak anak sholat di masjid, misalnya begitu ya, terutama misalnya sholat maghrib dan isya. Nah, ketika masa pandemik saat ini kita tidak bisa karena harus menjaga jarak, maka kita bisa menjelaskan bahwa sholat di rumah juga sama baiknya dengan sholat di masjid, apalagi pada situasi corona ini. Nah, pada saat yang sama kita juga harus menjelaskan kepada anak menjaga diri atau hifdzun nafs itu juga penting karena menjaga kesehatan itu juga bagian dari maqasid syariah atau nilai-nilai yang memang diajarkan dalam Islam. Nah,
hak untuk beribadah ini juga kita bisa mengajarkan kepada anak bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam situasi corona seperti ini, kita diberikan kelonggaran untuk tidak sholat Jumat di masjid misalnya. Saya melihat di beberapa akun di beberapa ini ya media sosial juga sudah menyampaikan misalnya ada sholat Jumat secara online. Nah, hal-hal seperti ini juga bisa kita dialogkan kepada anak tentang bagaimana hak beribadah di masa corona. Terutama ketika anak-anak belum mencapai usia 18 tahun, anak-anak masih pada usia TK, masih usia PAUD dan SD, sehingga mereka bisa melakukan penerimaan-penerimaan bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang dipersulit dan selalu ada jalan, termasuk ketika masa corona. Nah, ya, Mbak, kalau dalam pendidikan, Mbak, ini kan ya, di masa pandemi mereka juga belajar dari rumah kan, BDR, school from home. Jadi interaksi mereka dengan teman sebaya, dengan guru juga hanya via online gitu. Bagaimana menurut Mbak Yuli untuk efektivitas belajar anak-anak sendiri selama masa pandemi ini? Iya, memang pada situasi kayak gini kan pertemuannya hanya melalui virtual ya. Pasti anak-anak juga kangen dan pengen bermain bersama guru dan teman-temannya. Pada saat seperti ini maka kita sebagai orang tua harus merubah mindset kita. Kita bukan lagi sebagai pekerja yang bekerja di luar rumah dari jam 9 sampai jam 5, tetapi kita juga harus merubah paradigma kita adalah sebagai guru buat anak. Jadi misalnya pagi mereka absen di sekolah, kemudian menerima pelajaran di sekolah, sebaiknya kita ada di samping anak. Jadi memberikan arahan, kemudian ikut belajar. Dan misalnya pada saat jam 9 atau jam 10 mereka istirahat di jam sekolah, maka pada saat itu kita juga mengajaknya bermain. Bermain sebenarnya bisa hal-hal yang sangat ringan, misalnya jalan mondar-mandir gitu, tetapi pakai zigzag, jadi kayak bermain gitu kan. Kemudian juga kita menciptakan situasi seolah dia lagi belajar, jadi pada saat istirahat kita menyiapkan makanan ringan, dan makanan ringan ini juga tidak harus mahal Mbak Zahra. Kalau saya di rumah, saya bikinnya adalah singkong rebus lalu diparut di keju, itu aja anak-anak sudah suka. Gitu. Jadi makanan-makanan khas Indonesia, betul, makanan-makanan khas Indonesia itu juga menciptakan mereka seolah-olah mereka juga sedang berada di sekolah. Tentu saja ketika masa belajar daring, mereka pakai baju sekolah ya, jadi memang seperti di sekolah. Nah, kalau sore, ini Mbak, keterlibatan atau peran ayah atau bapak atau suami ya dalam selama masa pandemi terhadap pola pengasuhan anak, itu mungkin Mbak Yuli bisa berbagi cerita baik bagaimana Mbak Yuli bersama keluarga dalam mengantisipasi atau dalam kondisi pandemi ini dalam menemani anak-anak belajar di rumah, gitu Mbak. Iya. Peran ayah memang sangat signifikan ya Mbak. Kalau misalnya ayah tidak memberikan contoh yang baik, maka anak juga tidak bisa memberikan atau mendapat pelajaran atau pengajaran yang baik dari rumah. Saya bersama suami berbagi peran. Jadi kalau misalnya pelajaran sekolah, karena saya masih work from home, sedangkan suami harus sudah ke kantor. Jadi pagi-pagi biasanya kita akan masak bersama. Jadi setelah sholat subuh, kemudian kita ngaji. Dan bacaan ngaji itu diperiksa oleh ayahnya. Setelah kita ngaji bersama, lalu kita masak. Ketika kami masak, anak-anak sudah bersiap untuk mandi dan memakai baju sekolah. Lalu biasanya nanti akan diambil foto absen oleh ayahnya. Jadi memang tiap pagi itu harus absen jam 7. Lalu makan bersama. Biasanya kita akan bergantian siapa yang memimpin doa. Anak-anak secara bergantian itu akan memimpin doa makan bersama. Setelah makan bersama, lalu ayahnya berangkat kerja, maka di rumah mereka sama saya untuk menyiapkan sekolah. Nanti sore, ketika sudah sore hari, ayahnya akan mereview. Jadi hari ini belajar apa gitu. Misalnya anak saya yang SD kelas 2 itu kan belajar ungkapan ya, tentang buah tangan, misalnya, kemudian kaki panjang gitu, yang pokoknya ungkapan-ungkapan dalam bahasa Indonesia. Kemudian turun tangan seperti itu. Nanti
ketika dia sudah mengenal ungkapan-ungkapan itu, dia akan ngirim pesan ke ayahnya. Nanti pulang bawain ini ya Pak, bawain buah tangan ya gitu. Ya, jadi dia merefleksikan apa yang dipelajari di sekolah, kemudian mengulangnya itu dengan ayah melalui chatting dari WhatsApp gitu. Jadi nanti di rumah ayahnya akan nanya, jadi tadi belajar apa di sekolah, dapat pelajaran apa. Lalu kalau matematika biasanya kita dengan cara yang mudah diingat oleh anak, misalnya mama punya 5 jeruk, lalu yang busuk ada 1, lalu 1 dimakan, sisanya ada berapa, misalnya begitu. Nanti kemudian habis maghrib, menjelang maghrib kita akan sholat bersama, lalu setelah maghrib biasanya ngaji, kemudian setelah sholat isya baru biasanya nonton TV. Nah, kalau nonton TV ini agak unik nih Mbak. Kita biasanya kan lucu-lucuan nih ketika nonton film, kemudian ada yang kira-kira apa tuh namanya, karakter dalam filmnya itu ada yang sama dengan salah satu anggota keluarga. Itu kemudian akan kita bahas bersama-sama gitu. Kayak semacam review gitu ya Mbak ya, review film gitu. Iya. Kadang-kadang kita juga memposisikan diri bahwa kepala sekolahnya siapa, gurunya siapa, wali muridnya siapa gitu. Jadi kadang-kadang kakaknya itu berperan sebagai wali murid, saya berperan sebagai guru, jadi kita kayak main guru-guruan gitu di rumah. Jadi rumah-rumahan ya zaman dulu. Iya, kayak rumah-rumahan, kayak guru-guruan. Jadi kayak misalnya saya sampai beli gelas kecil, ini gelasnya kecil banget sih. Iya, benar. Rumah-rumahan supaya mereka nyaman. Iya, jadi kita tuh main rumah-rumahan di rumah, kita main masak-masakan. Yang cowok itu juga jadi kayak kita nyuci baju, bergantian peran gitu ya, bertukar peran. Betul, misalnya nyuci baju juga dia akan terlibat untuk ngejemur, dan kami memperlakukan ini karena kita tahu kita paham betul bahwa dalam konvensi hak anak kan tidak boleh ada diskriminasi antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, karena tidak boleh ada diskriminasi itu, maka peran-peran kerja-kerja rumah tangga itu juga kita libatkan anak laki-laki dan anak perempuan secara sama. Jadi anak perempuannya nggak merasa terbebani, tapi anak laki-lakinya juga sudah bisa masak nasi walaupun umurnya masih 7 tahun. Kira-kira gitu, Mbak. Terakhir ini Mbak, tips dan strategi Mbak Yuli sebagai orang tua di masa pandemi itu mengendalikan atau menenangkan psikologis anak-anak agar mereka tetap enjoy, tetap menikmati, tetap merasa bahagia meskipun secara ruang publik itu buat anak-anak sangat terbatas sekali, tidak bisa ke waterboom, tidak bisa jalan-jalan ke mall, tidak bisa ke taman bermain, tidak bisa sekolah. Itu apa Mbak strategi dan tipsnya Mbak Yuli untuk menenangkan psikologis anak-anak biar mereka tidak depresi, tidak tantrum, atau tidak kesal dan kecewa dengan kondisi yang mereka hadapi saat ini? Iya. Sebenarnya sejak pemerintah memperlakukan semuanya dari rumah ya, tepatnya tanggal 15 Maret ya. Ya, mulai Maret sampai detik ini anak-anak tidak pernah main keluar rumah, sama sekali nggak pernah Mbak. Jadi di rumah saja. Dan biasanya kalau kami keluar rumah, kami akan pakai protokol kesehatan, begitu nyampai rumah langsung cuci tangan, cuci kaki, di depan rumah langsung bersih, mandi, ganti baju, baru kita bisa menjangkau anak-anak. Jadi anak-anak akan tahu kalau kita baru sampai, kita butuh waktu sekitar 10 menit, baru bisa ketemu dengan mereka. Nah, yang penting pertama kita ingatkan kepada mereka adalah kita adalah orang yang termasuk bersyukur bahwa mama dan papa misalnya bukan orang yang harus berada di garda depan untuk penanggulangan corona, karena mama papa misalnya bukan tidak berprofesi sebagai dokter, tidak berprofesi sebagai suster, perawat, atau yang bekerja di bank, atau yang bekerja di logistik, penanganan logistik, atau bukan bekerja di bagian keamanan, sehingga kita stay di rumah. Itu yang selalu kita tanamkan, bahwa kita harus bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Jadi sampai detik ini sih alhamdulillah anak nggak pernah mengeluh, dia nggak bisa main, alhamdulillah ya. Ya memang sih main di rumah ada resikonya, misalnya ada yang gelas pecah, ada ya macam-macam ya. Tetapi kemudian kita mencoba bahwa ya sudah, kalau pecah selama dia bertanggung jawab kemudian dibereskan, ya sudah, kita saling maafkan. Nah memang yang penting kita ingatkan kepada mereka adalah terutama saya dan suami mengingat adalah kelahiran mereka itu bukan mereka yang mau, tapi kami sebagai orang tua yang menginginkan mereka lahir. Jadi kami menganggap mereka itu adalah titipan Tuhan ya, titipan Allah.
sekiranya ketika belajar mereka sedang drop ataupun lagi males belajar, kita nggak akan maksa. Jadi biar aja gitu sekolah, misalnya adiknya ya yang kecil nih misalnya, kan nggak terlalu hobi misalnya dalam menyanyi. Jadi kalau misalnya harus hari ini hafalan nyanyi gitu, kemudian dia nggak bisa, ya sudah kita akan izin ke gurunya, adik belum bisa, adik belum hafal. Dan kita lebih mengutamakan anak-anak, kalau kenyamanan mereka. Kalau mereka nyaman, kita akan support. Tetapi kalau mereka merasa saya nggak bisa atau saya nggak mau, apalagi ya kalau anak-anak udah bilang saya nggak mau, saya nggak bisa gitu ya, sudah kita rayu gitu. Tetapi kita memastikan bahwa ke depan itu kamu punya masa depan, dan masa depan itu yang harus mengukir adalah diri kamu sendiri. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap masa depanmu. Salah satunya adalah dengan belajar dan tidak boleh mengeluh. Situasi corona ini adalah cara kita untuk berefleksi dan mensyukuri nikmat Allah. Nah, salah satu mensyukuri nikmat Allah adalah kamu tetap beribadah walaupun kamu tidak bisa ke masjid misalnya, dan kamu juga harus tetap belajar karena itu bagian dari tanggung jawab kamu. Saya juga nggak ngerti ya Mbak Zahra, sejak mereka belajar di rumah itu kok secara akademik nilainya malah naik. Bagus. Malah berkah berarti itu. Iya, jadi alhamdulillah kakak ini insya Allah ya, mudah-mudahan kalau dari nilai hasilnya di sekolah itu kemungkinan besar akan mendapatkan beasiswa untuk semester depan, gitu, karena nilainya tertinggi. Saya juga tidak menyangka ya, dan kita nggak pernah membuat target itu gitu. Adiknya juga begitu tuh, drastis. Kenaikannya tuh drastis sekali. Sekarang rata-ratanya itu 9 lebih. Ya kan, umurnya Mbak, umurnya berapa tahun sama berapa tahun? Kalau yang kedua umurnya 7 tahun, kalau yang pertama umurnya 11 tahun. Jadi kita nggak pernah maksa. Jadi kalau mereka, tetapi kita selalu mengingatkan bahwa masa depanmu itu harus kamu yang mengukir sendiri, dan kita sifatnya hanya mendukung. Dan saya biasanya akan selalu minta maaf berkali-kali kalau sudah jam berapa ya, kalau sudah jam 9 malam masih Zoom, itu saya selalu akan minta maaf. Karena kan mereka akan bilang, Mama kan harusnya bacain buku cerita, ini jadwalnya Mama, bukan jadwalnya Papa. Misalnya. Mama kan harusnya, ya jadi mereka itu nagih, saya akan, ya ini minta maaf sekali karena ini bagian dari konsekuensi bekerja di rumah begitu. Tetapi kalau sejauh ini, kalau praktek salingan dalam keluarga Mbak Yuli dalam konteks ini ya Mbak ya, masa pandemi ini seperti apa Mbak? Bisa berbagi juga dengan kami cerita tentang kesalingan dalam keluarga, terutama terhadap anak-anak ya Mbak ya. Tadi ya ada yang minta maaf, jadi tidak ada orang tua meminta maaf kepada anak, itu kan sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh para orang tua. Silakan Mbak. Kalau kita biasanya malah sering minta maaf. Oh, bisa kan gengsi Mbak. Orang tua kan merasa yang selalu benar, itu maha benar orang tua. Kita malah sering minta maaf karena kita yang saya terutama itu sering ingkar janji ya. Misalnya hari ini nggak ada Zoom, tiba-tiba ada Zoom. Hari ini nggak ada rapat online, tiba-tiba ada rapat online. Jadi saya yang sering banyak melakukan kesalahan. Kesalingan itu penting Mbak Zahra. Ya Allah, saya juga nggak kebayang ya kalau misalnya semuanya harus dikerjakan sendiri, itu saya nggak kebayang. Tetapi yang menarik misalnya, saya kan biasa kalau untuk menyelesaikan tugas saya sering tidur larut malam. Jadi anak-anak itu biasanya akan ditidurkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya akan ngomong untuk tidur setelah sholat isya, kemudian nonton TV sebentar, sekitar jam 8 atau setengah 9 itu akan tidur sama ayahnya. Jadi saya sangat-sangat terbantu karena saya bisa bekerja nulis ataupun Zoom malam, kemudian ayahnya yang akan menidurkan anak-anak. Jadi kita berbagi peran di situ. Lalu ketika ayahnya kerja, saya yang berbagi peran untuk menemani mereka sekolah. Nanti sorenya ayahnya akan mereview apakah pengetahuan atau ilmu yang mereka dapatkan dari sekolah dan bimbingan yang saya berikan itu masih diingat sama mereka. Jadi ayahnya itu yang sore akan mereview hasil belajar. Kemudian kalau sholat, kan kita juga mendidik mereka nih, misalnya untuk jamaah sholat gitu. Nah biasanya itu nanti ayahnya juga yang akan ngecek bacaan sholat, kemudian ngaji gitu, karena habis maghrib maupun habis subuh.
tetapi nanti yang memastikan mereka mengaji dan membaca bacaannya itu benar adalah saya ketika mereka sekolah, karena saya di samping mereka ketika mereka online dengan gurunya. Nah pagi itu biasanya unik Mbak, kalau mau sholat subuh itu bangunnya itu susah sekali kan. Gimana Mbak biar anak-anak cepat bangun dan nggak marah-marah gitu? Atau trik sendiri itu? Betul. Kalau sama ayahnya itu pasti akan marah dan jadi berantem. Oh iya. Iya, kalau yang bangunin ayah itu pasti akan marah dan jadi berantem. Nah, saya juga nggak tahu ya, kalau saya ngebangunin, biasanya sambil saya cium, saya peluk, lalu saya bilang, kita bersyukur yuk hari ini kita sehat. Oh, kita bersyukur sama Allah bahwa hari ini kita diberikan rizki dan nikmat. Orang di luar sana tidak bisa makan karena ayah ibunya udah nggak bekerja lagi. Ada yang ayah ibunya sedang sakit, harus berjuang di rumah sakit. Kita bersyukur yuk hari ini kita sehat. Ayo kita bersyukur. Cara kita bersyukur kepada Allah adalah sholat subuh tepat waktu. Kita selalu ditiru itu Mbak, bisa ditiru itu. dan itu sebenarnya mujarab Mbak. Nggak pernah marah kalau saya bangunin. Dan sama saya tanya, kok sama mama nggak marah sih, kok sama papa marah? Nanti anak-anak bilang, ada deh. Emang mama ngomong apa? Ada deh. Gitu. Kadang-kadang suami saya tanya, emang ngomong apa sih? Ya saya ceritain aja apa yang saya omongin. Nanti kalau ayahnya ngikutin apa yang saya omongin, kata anak-anak, ih niru. Oh, nggak keren katanya gitu. Karena kan biasanya ayahnya kalau ngebangunin hanya ayo kita sholat subuh. Datar lah kalau bapak-bapak itu kan datar. Iya. Jadi mungkin nggak tergugah ya buat mereka. Kalau saya bangunnya begitu, ayo kita bersyukur ya sama Allah ya nak, yuk kita udah diberi kesehatan, mama papanya sehat gitu. Di luar sana banyak yang tidak bisa melalui corona dengan baik. Saya selalu bilang begitu. Closing ceremony Mbak, untuk closing statement maksudnya, closing statement untuk perjumpaan kita sore hari ini, sore, siang, pagi. Iya betul Mbak Zara. Terima kasih Mbak Zara dan Mubadalah. Ini saya juga banyak belajar ya dari kesalingan, karena kesalingan itu kan bukan sesuatu yang kita pelajari dari pelajaran dari kuliah ya, itu adalah proses belajar setiap hari, dan saya pikir Mubadalah itu memang proses belajar setiap hari. Nah, untuk ini Mbak, dengan pesan untuk orang tua dan pesan untuk anak-anak, karena momennya ini Hari Anak Nasional, biar ada pesan yang kita sampaikan ke para orang tua dan anak-anak juga. Ya, kalau Hari Anak Nasional tahun 2020 ini dirayakan ketika berkaitan dengan Corona, kita tidak perlu bersedih. Karena sebenarnya dari Corona itu juga mengajarkan kita untuk semua kembali ke rumah. Kadang kan kita lupa ya, bahkan ketika Ramadan saja hampir tidak punya waktu untuk buka puasa bersama keluarga. Tapi ketika Corona ini justru kita bisa beribadah bersama keluarga, makan bersama keluarga, nonton TV bersama keluarga. Dan buat saya misalnya yang tinggal di daerah sekitar Jakarta itu sesuatu yang sangat-sangat mahal. Nah, ini semua terkait dengan hak anak, hak untuk tumbuh, kembang, dan pencapaian terbaik dalam hidupnya. Corona ini juga mengajarkan saya sebagai orang tua untuk banyak-banyak menggunakan telinga, banyak-banyak untuk mendengar kemauan anak itu apa. Karena hak anak salah satunya juga adalah hak untuk didengar dan hak untuk menyampaikan pendapat. Dan kami biasanya memberikan kemerdekaan secara penuh untuk anak-anak menyampaikan pendapat dan kebebasannya untuk menolak misalnya. Bahkan menolak tidak suka makan dengan makanan apa gitu yang disajikan, itu kita dengarkan juga. Dan situasi Corona ini kalau saya belajar dari Mubadalah adalah tidak hanya bagaimana kesalingan dengan anak. Jadi mendengarkan suara anak itu juga Mubadalah, itu juga hak anak yang memang diatur secara internasional dan diatur juga secara nasional kita. Hukum nasional kita maksudnya. Ya, terima kasih Mbak Yuli atas kesempatan perjumpaan kita yang sangat bahagia dan membahagiakan di kesempatan kali ini. Terima kasih juga untuk para pemirsa Mubadalah TV telah menyaksikan perbincangan kita yang terkait dengan tema Hari Anak Nasional. Terima kasih Mbak Yuli atas kesempatannya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan lain di program Mubadalah TV milik kita semua. Inspirasi, keadilan, relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.